ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Anak Allah telah datang. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan
membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejak awal Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba Allah sekaligus Allah. Segala sesuatu yang Yesus lakukan menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa Surgawi. Sebagai ibunya, Maria tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa. Maria yakin dalam Yesus ada kuasa yang sama besarnya dengan Bapa Surgawi. Hal itu terlihat dalam pesta perkawinan di Kana sebagai tanda pertama dari pelayanan Yesus. Yesus bersama para muridnya menghadiri undangan pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus pun ada di sana. Di tengah suasana pesta, tuan rumah menjadi panik saat mengetahui anggur telah habis. Bagi orang Yahudi, kehabisan anggur dalam sebuah pesta merupakan hal yang memalukan. Di sini Maria berusaha memberikan pertolongan pertama, yaitu datang kepada Yesus. Namun, Yesus mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Dalam hal ini, kita melihat betapa teguh iman Maria ketika ia mengatakan kepada para pelayan untuk mematuhi perintah Yesus, dan terbukti bahwa air yang dituangkan ke dalam tempayan diubahnya menjadi anggur. Yesus bertindak bukan karena desakan Maria, tetapi atas kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Yesus memberikan penghiburan kepada kita, bahwa Dia tidak pernah diam menyaksikan kesulitan yang kita alami. Seperti halnya Maria yang meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Demikian pula seharusnya iman kita teguh di dalam Kristus. Yesus yang kita percaya tidak hanya berdaulat menyelamatkan kita, tetapi juga Dia mampu memberikan pemahaman baru dari setiap krisis yang kita alami. Dan Tuhan pun menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, Allah akan melimpahkan anugerah melalui penyertaannya yang luar biasa. Ia akan menjadikan banyak hal yang biasa sebagai luar biasa dalam kuasa-Nya dan ketaatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.